Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan fiskal dan APBN. Mari kita mulai. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaannya, dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Menurut Tulus TH Tambunan, kebijakan memiliki dua prioritas, yaitu mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan masalah-masalah APBN lainnya. Defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil dari pengeluarannya. Mengatasi stabilitas ekonomi makro yang terkait dengan antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja, dan neraca pembayaran. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam 1 tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Pengaruh kebijaksanaan fiskal terhadap perekonomian bisa dianalisa dalam 2 tahap yang berurutan, yaitu bagaimana suatu kebijakan fiskal diterjemahkan menjadi suatu APBN dan bagaimana APBN tersebut mempengaruhi perekonomian. APBN mempunyai dua sisi, yaitu sisi yang mencatat pengeluaran dan sisi yang mencatat penerimaan. Sisi pengeluaran mencatat semua kegiatan pemerintah yang memerlukan uang untuk pelaksanaannya. Dalam praktek macam pos-pos yang tercantum di sisi ini sangat beraneka ragam dan mencerminkan apa yang ingin dilaksanakan pemerintah dalam programnya. Untuk tujuan pembahasan ini, cukup bagi kita untuk menganggap bahwa sisi ini terdiri dari 3 pos utama, yaitu pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang atau jasa, pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawainya, pengeluaran pemerintah untuk transfer payments yang meliputi pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah terhadap masyarakat. Sisi penerimaan menunjukkan dari mana dana yang diperlukan tersebut diperoleh. Ada 4 sumber utama untuk memperoleh dana tersebut, yaitu pajak, pinjaman dari bank sentral, pinjaman dari masyarakat dalam negeri, pinjaman dari luar negeri. Di Indonesia, APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal memainkan peranan penting mendorong pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Peranan tersebut sejalan dengan salah satu fungsi APBN sebagai alat menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi. Untuk itu, kebijakan fiskal senantiasa diarahkan untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, namun dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Pada tahun 2013 hingga 2017, Indonesia menerapkan kebijakan fiskal ekspansif dari penerapan kebijakan defisit. Kebijakan ini disebabkan oleh peningkatan belanja pemerintah yang melebihi pendapatan. Peningkatan tersebut salah satunya bertujuan menstimulasi perekonomian melalui peningkatan alokasi belanja modal untuk infrastruktur dan meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi. Dampak dari peningkatan belanja pemerintah ialah meningkatnya pendapatan pada perekonomian Indonesia dalam 5 tahun. Namun, seperti data yang disajikan berikut, peningkatannya terjadi tidak secara terus-menerus. Kenyataannya, walaupun belanja pemerintah terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, namun persentase pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Perlambatan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh sejumlah alasan. Di antaranya, kinerja pertumbuhan PDB masih dibayangi oleh ketidakpastian kondisi ekonomi global, khususnya di negara-negara maju seperti Jepang dan kawasan Eropa. Selain itu, terdapat fluktuasi perubahan asumsi ekonomi makro yang turut berpengaruh pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya, kinerja APBN hingga akhir Maret 2019 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah yang terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan APBN.
antara lain melalui perbaikan pola belanja agar dapat lebih optimal menstimulasi perekonomian nasional. Penyerapan belanja negara menunjukkan kinerja yang semakin baik. Hal ini dibuktikan dengan realisasi belanja negara tumbuh sebesar 7,7%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tumbuh 4,9%. Realisasi belanja negara tersebut meliputi BPP sebesar 260,74 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD sebesar 191,33 triliun. Demikian penjelasan materi video kali ini. Terima kasih.